Hello guys, jadi sekarang kita lagi berada di pelabuhan. Run. Kerusuhan yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 merupakan salah satu konflik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik ini bermula dari bentrokan antar warga di Ambon, Maluku pada 19 Januari 1999. Konflik ini meluas dan melibatkan kekerasan antar kelompok masyarakat di Ambon yang beridentitaskan agama Muslim dan Kristen. Nah, penasaran sama videonya? Yuk simak videonya. Ayo! Nah, teman-teman, konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 dilatar belakangi oleh keragaman sosial, transmigrasi dan ketimpangan ekonomi, dan era reformasi. Yang pertama, keragaman sosial. Maluku merupakan wilayah yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. Sebelumnya, masyarakat hidup rukun meski ada perbedaan agama. Namun, hubungan ini mulai tegang karena isu-isu ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, transmigrasi dan ketimpangan ekonomi. Program transmigrasi pada masa Orde Baru membawa pendatang dari luar Maluku yang kadang menimbulkan ketegangan dengan penduduk asli. Selain itu, ketimpangan ekonomi di antara kelompok masyarakat menambah kerentanan. Yang ketiga, era reformasi. Reformasi tahun 1998 membawa kebebasan politik yang lebih besar, tetapi juga memunculkan konflik horizontal. Lemahnya kontrol pemerintah pusat dan daerah memicu munculnya gesekan antar kelompok. Nah teman-teman, pemicu terjadinya konflik di Ambon pada tahun 1999 itu terjadi karena adanya perkelahian kecil antara pemuda Kristen dan juga pemuda Muslim pada masa itu di tanggal 19 Januari 1999. Diduga antara kedua pemuda tersebut adanya kesalahpahaman atau ketidaksepakatan dalam interaksi sehari-hari yang biasa terjadi di masyarakat. Namun, karena identitas agama dari kedua pihak menjadi sorotan masyarakat, masalah ini cepat memicu bentrokan antar kelompok agama yang lebih besar. Nah guys, ini adalah gambaran awal mulanya terjadi konflik di Ambon pada tahun 1999. Jangan ditiru ya guys. Nah, konflik mereka ini menyebar di kalangan masyarakat karena adanya isu-isu dan juga provokatif yang bersifat sekretariat pada masa itu. Nah, ada pula dampak-dampak dari konflik di Ambon pada masa itu. Yang pertama, adanya krisis kemanusiaan. Kedua, ekonomi terganggu. Ketiga, terjadinya trauma sosial. Dan keempat, terjadinya intervensi pemerintah. Penyelesaian konflik Ambon pada tahun yang dimulai pada tahun 1999 hingga awal dari tahun 2000-an ini memiliki waktu yang lama atau waktu yang bertahun-tahun. Nah, di sini berikut ada beberapa langkah penyelesaian yang telah dilakukan untuk meredakan konflik tersebut atau untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang pertama yaitu intervensi aparat keamanan. Yang kedua, mediasi dan dialog damai. Yang ketiga, rekonstruksi dan pemulihan sosial. Yang keempat, penegakan hukum. Dan yang kelima adalah pendekatan jangka panjang. 1. Intervensi aparat keamanan. Pasukan keamanan pemerintah mengirimkan ribuan personel militer TNI dan polisi Polri ke Maluku untuk memulihkan keamanan. Namun pada awalnya intervensi ini dianggap tidak efektif karena aparat keamanan kadang dituduh berpihak pada salah satu kelompok. 2. Mediasi dan dialog damai. Berbagai upaya mediasi dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, pemerintah dan masyarakat lokal untuk menghentikan kekerasan, namun seringkali gagal karena kurangnya kepercayaan antar kelompok. Karena dianggap mediasi seringkali gagal, maka muncullah ide untuk membentuk yang namanya dialog damai. Dari dialog damai ini
terbentuk yang namanya Kesepakatan Malino II 2002 yang dimana merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan konflik Ambon ini. Rekonstruksi dan pemulihan sosial. Pemerintah melakukan pemulihan infrastruktur dengan melakukan pembangunan kembali baik rumah, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum yang telah hancur selama terjadinya konflik. Selain dari itu, pemerintah juga membantu ribuan orang yang telah mengungsi selama konflik untuk perlahan dipulangkan ke kampung halaman mereka dengan jaminan keamanan. 4. Menegakkan hukum. Pemerintah melakukan pengadilan pelaku kekerasan dengan yang telah terbukti salah. Mereka diadili untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah kekerasan lanjutan. 5. Pendekatan jangka panjang. Pemerintah melakukan program pendidikan toleransi di Maluku untuk mengajarkan bahwa pentingnya hidup berdampingan di dalam keberagaman. Selain dari itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang menjadi akar dari konflik. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama sebagai penerus bangsa Indonesia, memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik, yaitu meningkatkan pemahaman tentang toleransi, menjaga keharmonisan di dalam lingkungan sekitar, kemudian menjadi agen perdamaian, kemudian berperan aktif dalam menangkal provokasi, dan yang paling penting adalah berperan dan memberikan toleransi yang positif. 1. Meningkatkan pemahaman tentang toleransi. Belajar tentang keberagaman, memahami dan menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan tradisi adalah langkah awal yang penting. Sebagai pelajar, kita bisa memperbanyak wawasan tentang keberagaman Indonesia melalui buku, diskusi, atau kegiatan sekolah. 2. Menjaga harmoni di lingkungan sekitar, membangun hubungan yang baik. Bersikap ramah dan terbuka terhadap teman dari latar belakang yang berbeda, menciptakan suasana yang harmonis. Libatkan diri dalam kegiatan bersama seperti olahraga, seni, atau organisasi sekolah. 3. Menjadi agen perdamaian, menyebarkan pesan positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan toleransi. Hindari menyebarkan hoax, provokasi, atau konten yang memicu kebencian. 4. Mendukung pendidikan toleransi. Mengusulkan program toleransi di sekolah, dorong pihak sekolah untuk mengadakan diskusi atau seminar tentang keberagaman dan pentingnya toleransi. 5. Berperan aktif dalam menangkal provokasi. Menjadi penjaga informasi yang baik. Jika ada informasi yang mencurigakan atau berbau provokasi, pelajari kebenarannya sebelum menyebarkannya. 6. Membekali diri dengan pengetahuan. Belajar sejarah konflik, memahami penyebab dan dampak konflik masa lalu seperti di Ambon atau Sampit agar kita bisa mengambil pelajaran dan menghindari kesalahan yang sama. 7. Memberikan teladan positif. Sikap santun dan toleran. Tunjukkan sikap hormat kepada teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Berani membela kebenaran. Jangan takut untuk menyuarakan sikap menolak kekerasan atau diskriminasi dalam lingkungan kita. Baik teman-teman, sekian video dari kami kelompok 9 Pendidikan Pancasila kelas 11-3 tentang konflik Ambon pada tahun 1999. Saya Febrina Margaret Minerva. Saya Marcella Forlian Halawa. Saya Florencinta Bella Lauli. Saya Witness Lalo Pertama Minerva. Kami pamit undur diri. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Xie xie. Kapenghap. Konnichiwa.